berkali-kali saya ke Amerika ditawari mau ke Disneyland nggak? Saya nggak pernah mau ke Disneyland sebetulnya. Saya pikir masa main prosotan udah gede gini. Saya bilang antar saya ke TBN, Trinity Broadcasting Network. Antar saya ke gereja-gereja besar, gerejanya Rick Warren atau siapa. Dan saya belajar masuk ke kantornya, dapat brosurnya, pergi ke gereja di Texas, kurikulum sekolah minggunya dan sebagainya. Dan itu sangat mengembangkan pemikiran. Pergi ke sekolah-sekolah teologi terbesar, terbaik di dunia. Aduh bagus banget ya. Kok kampus kita jelek ya? Aduh, ini besar banget ya. Kok asrama kita nggak bagus ya? Dan itu yang mendorong. Kalau kita nggak punya gambaran, rasa diri paling baik, udah selesai. Makanya saya pikir ya, hamba-hamba Tuhan itu kasih jemaat pengusaha, kasihlah hamba-hamba Tuhan jalan ke Singapura, kemana. Buat ngelihat ya. Betul. Supaya ngelihat, supaya belajar. Betul. Tapi kembali ke Battle Open House ini nih, sekalian promosi. Jadi memang kemarin itu kan ada visi ya untuk bisa mengequip gereja-gereja lain ya. Dan sistemnya itu intimate gitu. Jadi mungkin Pak Rubin lah yang bisa cerita. Nanti saya tambahin hasil dari Battle Open House itu saya bisa tambahin. Jadi dulu kita buatnya itu seminar pertumbuhan gereja, banyak ratusan orang datang. Tapi saya melihat itu hanya sebagai satu seminar yang ketika orang pulang, kadang-kadang di gereja kecil bilang, aduh kita nggak punya duit, aduh terlalu tinggi lah ilmunya. Betul. Nah akhirnya kita buat untuk 30 orang, 40 orang, dan kita utamakan gembala. Mereka mesti bayar, kita inepin di hotel, kasih makan, pokoknya yang bagus lah. Dan kemudian bagi yang bersedia kita akan mentoring selama 2 bulan ke depan lewat Zoom dan sebagainya. Dan kalau mereka datang, hadir, sampai akhir tidak bolos, kita cashback 100%. Hitungannya berarti dibayarin. Dibayarin. Tapi harus komitmen. Harus komitmen datang. Kita nggak mau itu gratisan. Kalau dia bawa, satu orang di bawah dia mesti bayar full. Nggak akan dikembalikan. Tapi kalau gembalanya kita lakukan itu. Kenapa? Saya mulai dari nol. Dulu mulai sewa tempat ibadah di sebuah ruangan kecil di sebuah hotel. Paling 60 orang lah. 70 udah sesek banget. Keyboard gak punya, semua gak punya. Harus minjem dari jemaat. Sampai Tuhan memberkati sejauh ini. Nah saya mau sharing nih. Kamu dapat dengan cuma-cuma, kamu bagi dengan cuma-cuma. Begitu. Gimana kita, Anda bisa loh. Saya juga pernah seperti itu, nggak punya apa-apa dan sebagainya. Tapi jiwa kepemimpinan harus dikembangkan, jiwa entrepreneurship harus dikembangkan. Nah biasanya ada tim, jadi kita ngajarkan tentang leadership, management, tentang pelayanan kepada generasi muda, pelayanan media, pelayanan pujian penyembahan, tentang macam-macam lah. Dan Jessica juga mengisi dalam banyak acara dan terutama dia yang memimpin mentoringnya itu setelah sesi-sesi itu 2 bulannya itu. Nah, tapi yang paling menarik itu sebetulnya keterbukaan pikiran itu banyaknya tidak terjadi di kelasnya sebetulnya. Karena kayak kurikulum seperti itu kita udah lebih inilah ya. Tapi ketika dia datang ke sini, dia lihat studio, langsung kayak oh iya ya, kenapa kita nggak melakukan ini? Walaupun skalanya mungkin tidak yang langsung besar ya. Tapi ada kepikiran, oh ya kenapa kita nggak pernah punya ruang meeting ya? Oh ya karena memang kita nggak pernah meeting, kita biasanya doa bersama. Jadi dia pikir, oh ya kalau gitu nanti di gereja kita di bagian ini gudang nanti bisa dibersihin nih, kita jadi tempat meeting di situ. Karena kita ajarkan kan, jangan hanya cuma doa tapi ada manajemen meeting misalkan. Lalu ada juga orang-orang yang nggak punya visi ya, jadi bingung gitu arahnya mau kemana. Kita coba sebenarnya bukan ngajarin sih, lebih ke arah sharing, inspiring. Dan memang betul ketika orang melihat, dan ini juga saya menghargai sekali ya selama Battle Open House ini berjalan tuh mungkin ada sekitar 150 mungkin ya. Karena udah 3 batch ya. Orang yang datang, gembala yang punya keinginan untuk belajar. Berbagai denominasi. Ya, berbagai denominasi juga. Jadi mereka ketika datang ke istilahnya gini, kadang kalau ke gereja besar kita nyinyir dulu ya. Oh masih gini lagi nih. Tapi ketika kita datang ke gereja-gereja itu dengan pemikiran entrepreneur tadi, orang-orang tuh jadi pikir gimana ya di gereja kami juga
bisa ada seperti nih, ini. iya resource-nya kayaknya bisa deh ada. Iya. Dan itu yang mungkin membantu untuk bisa jadi ada spirit of entrepreneur. Mungkin ada satu sesi yang kita coba kembangkan. Jadi saya duduk menerima semua macam pertanyaan dari mereka yang praktis menurut kebutuhan masing-masing. Dan banyak yang tanya bagaimana pengelolaan keuangan. Nah, Anda kalau khotbah dapat uang lagi nggak atau apa, gimana dan sebagainya. Dan saya jelaskan tentang hal itu. Dan semuanya ada dasarnya. Ada tata gereja GBI, berapa persen dan sebagainya sudah ada. Dan saya mengambil lebih rendah daripada itu. Dan saya ingin agar persentasenya lebih rendah supaya gerejanya lebih banyak berkembang, maju dan sebagainya, begitu. Dan ini saya harap juga ini bisa diikuti oleh para pemimpin yang lain, begitu. Karena di GBI sistemnya sudah ada, semuanya sudah tertata bagus. Bahkan saya baru rapat berapa hari yang lalu kita mau keluarkan surat himbauan, anjuran karena GBI itu otonom. Kita anjurkan tentang pemimpin yang meregenerasi kepemimpinannya kepada yang lain. Dia tidak harus hilang dari peredaran istilahnya, karena kita melakukan sesuatu yang mendampingi mereka. Misalnya kita anjurkan 65 tahun sampai 70 tahun dia menjadi emeritus. Tapi dia tetap bisa menjadi gembala pembina atau gembala senior lah istilah. Tapi pelaksananya sudah anak muda ini. Dan kita bagi ada pedoman. Anda dapat berapa, ini dapat berapa supaya memang akan lebih kecil. Tapi supaya generasi kedua dan sebagainya bisa lebih bertumbuh begitu. Nah, generasi kedua ini bisa anak atau anak rohani. Kalau misalnya orang tidak dipanggil anaknya untuk jadi hamba Tuhan, ya jangan dipaksain. Gerejanya jadi hancur. Tapi kalau memang itu panggilan Tuhan, mengapa kita harus berkata, wah ini dinasti keluarga atau apa? Saya rasa tidak adil buat orang yang lebih muda. Sebagai anak hamba Tuhan ya. Amin. Kita perlu ada sesi pahat nih di sini nanti ya. Ini mungkin mesti sesi kedua ngomongin ini. Tentang kepahatannya gitu. Kalau gitu saya jadi hostnya. Kita gantian nanti. Dan saya selalu melihat bahwa saya juga berdoa bahwa generasi yang akan datang lebih dipakai Tuhan daripada generasi yang sekarang. Karena mungkin kita mulai dari nol. Tapi penerus bisa mulai dari 60, 70 kan pengembangannya akan jauh lebih bagus lagi. Jadi ini menepis juga sebetulnya kalau ada orang yang pikir di GBI itu semua perpuluhan ke gembala gitu kan enggak, ya. sangat kecil sekali lah bagian yang kita terima dari persepuluhan itu. Kan semuanya masuk ke kas gereja, ada tim, ya ada kalau di gereja kita ada auditor dan sebagainya, beberapa keuangan juga dibagi-bagi dalam beberapa orang, tidak satu orang. Jadi mereka tahu apa yang masuk itu berapa, pengeluaran berapa, begitu. Jadi kalau misalnya, waduh ini kan bajunya bagus, jamnya bagus, sepatunya bagus. Saya mau bilang hampir seluruh yang saya pakai ini adalah merek Casio, dikasih orang. Kadang-kadang kan istri saya dikasih terus terang ada tas bermerek, dia nggak pakai. Terus jemaat bilang, tante katanya, saya kan kasih kok nggak pernah dipakai, nggak suka ya, bukan, aduh nggak enak. Serba salah ya. Biarin aja orang nggak ngasih malah nyinyir, kan saya ngasih. Saya bilang udah pakai aja lah. Jadi serba salah, nggak dipakai. Salah, pakai salah. Tapi saya rasa selama kita jujur, bisa bertanggung jawab, anjing menggonggong kafilah jalan terus begitu ya. Kan kita nggak bisa hidup dari orang lain. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Kita juga nggak bisa jaga mulutnya orang, tapi kita bisa jaga hati kita. Saya lihat itu jadi kekuatan entrepreneurial leadership gitu ya. Tadi Pak Robin sempat bilang ngelihat bagaimana untuk studi banding ke gereja-gereja lain, seminari lain. Kita lihat bagaimana mereka achieve di sana, dan saya lihat juga Pak Robin jadi satu sosok yang di sosial medianya beberapa kali ada komen-komen viral atau ada viral dengan komen. Kalau lagi viral kan nggak cuma positif ya, ada negatif-negatif juga. Ya udahlah nggak apa-apa, gitu tetap jalan, nggak terganggu, terusik. Dan saya lihat itu entrepreneurial bukan cuma sekedar visi atau bentuk manajemen, tapi mental dan mindset dan kepribadian. Penting banget ya mental ya. Betul. Dan ini, menurut saya ini jadi konklusi kita kali ini. Tapi ada tadi satu pertanyaan Dio yang bagus. Satu. Kultus individu. Yang mana? Yang tadi kamu bilang. Itu loh yang kalau kita punya jiwa entrepreneurial, berarti kan
kayaknya semua tuh kita bisa ngerjain. Nah, coba kamu. Kadang-kadang kan maksudnya karena kita sebagai mungkin dalam konteks GBI ya kita ngomong kan, karena GBI itu kan pemimpinnya gembala, pemimpinnya juga entrepreneur, sehingga ujung-ujungnya terpusat pada satu orang begitu. Saya suka dengan kata Pak Rubin tadi konsultatif. Itu kan mungkin saya kurang tahu apakah umum nggak ya di lingkungan pejabat-pejabat kita begitu, bahwa mereka menyadari bahwa aku perlu loh membentuk tim konsultasi begitu. Mungkin karena beliau ini sebelumnya adalah pengusaha, dia menjadi gembala, terbiasa istilahnya, ya aku kan juga yang memulai semua sendiri begitu. Jadi kadang-kadang sungkan kan Pak Rubin gitu, kita kalau dari level bawah memberikan masukan sungkan, tapi kalau dari dia sendiri membentuk tim konsultasi, tim penasehat, ya karena dia memberikan otoritas, kalian bapak-bapak ibu boleh ngomong sama saya, kasih masukan konstruktif misalnya. Itu mungkin menghindari kultus individu itu. Mungkin itu adalah pola kepemimpinan yang harus kita pilih. Tapi saya melihat bahwa kepemimpinan konsultatif ini akan melindungi si pemimpin itu sendiri dari berbagai keputusan yang salah. Atau kultus individu karena dia merasa paling benar. Karena itu saya tidak suka saya dengar suara Tuhan. Jadi lakukan semuanya begitu. Walaupun saya yakin bahwa Tuhan bisa bicara. Amin. Dan keputusan-keputusan penting saya juga menimbang bisa 2-3 bulan bahkan lebih daripada itu, tapi ketika saya yakin ada konfirmasi impresi dari Roh Kudus saya baru jalan. Tapi kan kita harus dengar juga orang. Saya ambil contoh praktis misalnya gini, saya ketua umum, saya kan punya hak prerogatif untuk menetapkan siapa, mencopot siapa lah kalau misalnya ini. Tapi saya tidak mau melakukan hal itu. Jadi dalam apapun saya misalnya harus runding sama mereka dan berkata gimana baiknya untuk hal ini. Dan itu pola yang selalu saya ingin lakukan di dalam rapat, di dalam pertemuan. Walaupun saya sudah punya pemikiran tidak blank. Tapi waktu rapat itu oh ya benar juga ya. Saya diperkaya oleh masukan dari teman-teman. Misalnya pada waktu saya ingin memilih ketua, kalau di GBI kan ketua seminar battle misalnya, ketua wanita, ketua anak itu kan ditentukan oleh ketua umum untuk nasionalnya. Tapi saya selalu memanggil para leaders yang lain, mungkin 10 orang. Dan mereka masing-masing kasih visi, misi dan sebagainya, lalu disuruh keluar ruangan, lalu kita bilang gimana menurut saudara. Yang satu bilang saya si A, saya si B dan sebagainya. Dan akhirnya kalau mayoritas memang kepada orang tersebut dengan pertimbangan yang masuk akal, ini bukan sekedar soal majority ya. Tapi saya pikir saya juga setuju dengan hal ini. Jadi kita membuat keputusan bersama-sama. Sehingga apapun yang diputuskan tidak merasa orang itu, oh ini otoriter banget nih. Kita nggak diajak ngomong nih. Dan itu membuat sehati. Jadi kesatuan hati itu lebih kuat. Kira-kira seperti itu. Kalau dari tesis yang aku tulis ini model kepemimpinan sahabat ini. Diajak ngobrol. Untuk tesisnya di link bawah. Waduh. Sini. Siap. Tapi kekuatan untuk mendengarkan orang di bawah itu nggak serta-merta kita mau dengerin yang di bawah kan Pak Rubin. Sempat saya coba praktekkan seperti itu, kadang-kadang malah disrupsi gitu. Bisa majority vote-nya ngomong apa, tapi sometimes yang tidak major itu the loudest person in the room gitu. Nah itu kan akhirnya jadi konflik tuh gitu. Tadi sebenarnya saya lihat Pak Rubin bikin sistem yang luar biasa. Nggak serta-merta dengerin bawahan, karena bahaya juga kalau kita serta-merta dengerin bawahan nggak bisa objektif 100%. Makanya Pak Rubin bikin sistem tadi. Ada ISO, that's why Pak Rubin akhirnya dengerin sistem yang Pak Rubin bangun gitu. Tapi kalau kiat-kiat sampai personalnya, apakah benar-benar dua mekanisme itu gitu? Gimana sih jagalnya bikin sistem, dengerin bawah gitu? Kalau dengerin bawah sampai sebawah mana gitu? Soalnya kalau netizen kadang-kadang ada beberapa pendeta baru masuk sosial media terus dia kena viral tuh, dia jadi dengerin semua komentar yang ada di sosial media. Jadi terganggu. Iya. Khotbah dia pasti ada komentar siapa netizen, tiap kali khotbah pasti dia bahas komentar netizen yang mana gitu. Dan netizen lebih pintar dari pengkhotbahnya. Repot itu. Nah sebetulnya gini, kita juga nggak boleh hanya mayoritas ngomong apa kita ikuti. Kita harus tahu firmannya apa tentang hal tersebut. Nah misalnya ya sekian tahun yang lampau, kita kan di GB juga memilih pemimpin itu adalah suara terbanyak.
One man, one vote, begitu. Saya akhirnya bicara dalam satu seminar kepada para leader bahwa mayoritas belum tentu suara Tuhan. Bahwa apa yang Tuhan kehendaki itu yang harus benar-benar kita tangkap. Nah, jadi ketika kita tahu apa yang merupakan kehendak Tuhan, dalam penjabaran atau implementasinya kita harus lebih fleksibel untuk menerima apa yang merupakan masukan. Tapi bukan berarti semuanya kita terima. Jadi mungkin kita bisa bilang begini sama orang-orang, Anda usul boleh, bagus kita terima. Tapi kalau saya nggak setuju jangan usil, begitu. Usul tapi jangan usil, begitu. Karena, tapi saya memberikan reason. Kenapa? Kalau menurut Alkitab begini. Nah misalnya ya, salah satu kita biasanya minggu pertama bulan Januari kumpulkan seluruh pelayan Tuhan dan kemudian kita memberikan hadiah lah kepada mereka. Saya berterima kasih karena jauh lebih banyak volunteer daripada full timer. Kita bikin games, makan bersama dan sebagainya. Dan ada yang bilang ini sebagai malam apresiasi, begitu. Saya dari dulu lebih suka menggunakan kata dedikasi. Dedication night. Karena kemudian walaupun ada orang usulan itu, saya bilang, saya ingin menerima apresiasi itu bukan di sini. Dan apresiasi gereja itu berapa sih nilainya? Saya ingin terima yang terbaik itu di sana nanti. Waktu saya ketemu Tuhan makan-makan doang ya. Iya. Gitu. Makanya disebut malam dedikasi. Lebih baik kita tetap mendedikasikan diri, rekomitmen lagi, kita bersama-sama karena kita percaya pahala abadi dari Tuhan. Nah, ketika ada usulan, udah appreciation night atau apa, saya bilang dedication night mungkin lebih baik. Reasonnya kita kemukakan, oh iya benar juga. Nah, jadi mesti ada yang dari atas nilai-nilai Alkitabnya juga yang harus kita pegang. Begitu. Disertai dengan argumen-argumen yang logis. Itu kan kekayaan Pentakosta. Kita konsultasi dengan firman Tuhan, kita dengar suara Roh Kudus, kita dengar suara komunitas. Ya, betul. Itu kan pendekatannya Pentakostal, trialektikal. Ya, antara betul. firman Tuhan, Roh Kudus dengan komunitas. Betul. Dan kita mengambil satu kesimpulan dari ketiga itu, mana suara Tuhan. Gitu istilahnya. Jadi disertasinya di link ini juga. Oh ya, disertasi juga link ini. dari tadi kita promosi semua. Iya, jadi satu pembicaraan yang hangat sekali, luar biasa. Terima kasih Pak Rubin. Intinya entrepreneurial jadi satu hal yang mungkin bukan dasar, tapi jadi keharusan dalam bentuk gaya kepemimpinan gitu, dan itu menolong banyak orang. Oke, kita tutup satu statement 30 detik tentang entrepreneurial leadership terus dulu ya. Terus nanti saya senang banget kalau kita lanjut episode berikutnya tentang entrepreneurial dalam edutainment. Kesenian, pendidikan, pengajaran, tapi dalam lingkup pneumatik. Iya. Gitu. Mungkin boleh 30 detik tentang entrepreneurial satu-satu, boleh. Dari saya? Oke, hari ini aku belajar banyak bahwa ternyata gereja kita Sinode GBI itu gereja yang perkembangannya cukup cepat, masif, dan luar biasa. Karena ternyata GBI itu mengadopsi bukan hanya gembala yang berkhotbah saja, tapi juga gembala yang memiliki entrepreneur spirit gitu loh. Dan saya mungkin sebagai anak muda terinspirasi bahwa kita perlu maju lebih jauh, maju lebih cepat daripada senior-senior bapak-bapak pendahulu kita. Oke. Mantap. Kak Jessica. Kalau buat saya mungkin tadi statement yang dikatakan mengenai Adam ya, harus menaklukkan itu. Kita sebagai manusia bukan hanya menikmati Taman Eden ini, tapi kita harus mengusahakannya. Jadi itu juga buat saya pribadi satu dorongan lagi untuk mengingat bahwa yuk kita bergerak untuk bisa memberkati lebih banyak orang lagi. Keren. Keren dulu. Iya, kalau aku pribadi jujur belajar banyak hari ini karena seringkali kita terjebak dengan statement lebih baik lebih baik pengusaha berhati pendeta daripada pendeta berhati pengusaha gitu kan katanya. Karena nanti dia akan memanipulasi dan sebagainya. Tapi ternyata kalau bicara tentang mindset sebagai seorang entrepreneur, artinya seorang pendeta pun harus punya jiwa entrepreneur. Dalam hal ini adalah dia mau mengembangkan diri, dia mau punya jiwa pembelajar, sehingga pelayanannya itu bisa mencakup hal yang lebih holistik. Dan akhirnya justru jadi inspirasi dan berkat buat banyak orang. Keren. Mungkin aku dulu sebelum Pak Rubin. Kalau saya ngelihatnya ini jadi satu keindahan dalam perpaduan dua pendulum, dua arah.
nggak usah dikotomi terus gitu. Kenapa harus selalu condong ke satu titik gitu. Saya mungkin agak anti separatis gitu. Dan saya lihat justru kalau kita juggle, kita berupaya melihat menyimbangkan antara keduanya, itu jadi perjalanan pertumbuhan kita untuk kita lihat bukan mana yang mutlak di mata manusia, tapi bagaimana Roh Kudus memberikan hikmat ke dalam pertumbuhan kita dalam kepemimpinan gitu. Maka buat saya ini indah sekali kalau entrepreneurship, leadership dalam kepemimpinan rohani itu bisa jadi satu goal kita bersama gitu. Pak Rubin. Kalau menurut saya begini, salah satu keunikan dari Gereja Bethel Indonesia, GBI itu adalah gereja yang sifatnya otonom, desentralisasi. Sehingga bisa mengembangkan kapasitas potensi tanpa batas lah sebetulnya. Dan yang kedua yang unik adalah GBI menerima seorang yang bekerja di marketplace, seorang pengusaha untuk menjadi pelayan Tuhan bahkan menjadi gembala jemaat. Memang orang akan mengkritisi, ini gimana pengetahuan teologianya. Kita lakukan dengan diklat para pejabat gereja, mereka harus ikut sekolah teologi online dan sebagainya. Jadi dilengkapi begitu. Tapi bukan berarti dia harus sekolah setahun 2 tahun, menjadi pendeta keluaran sekolah Alkitab, baru kemudian boleh jadi pendeta. Dia boleh jadi pendeta kejadian begitu ya, bukan jadi-jadian. Pendeta kejadian artinya tiba-tiba menjadi pendeta karena ada panggilan Tuhan yang kuat, tapi dia harus wajib dilengkapi dengan pemahaman teologi. Nah, karena dia sudah punya pengalaman sebagai seorang pengusaha, maka dia juga kita harapkan punya jiwa entrepreneur. Bahkan yang sekolah teologi pun punya jiwa entrepreneur. Jiwa entrepreneur artinya dia adalah seorang pemimpin yang punya visi ke depan. Mau mengembangkan diri secara inovatif, kreatif. Dan kemudian dia berani memikul resiko. Karena setiap hal yang baru kan ada resiko. Tapi nggak ada yang hidup tanpa resiko sebetulnya. Dan kalau kita berani mengambil resiko sesuai dengan tujuan visi yang Tuhan kerjakan dan kita gigih, tekun, ulet melibatkan sebanyak mungkin orang untuk bekerja sama, saya percaya pelayanan kita akan jauh lebih maju karena orang-orang merasa dilibatkan di dalam satu tujuan besar untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Luar biasa. Terima kasih untuk percakapan hari ini. Kita sama-sama menutup dengan salam sehati. Salam sehati. Tuhan Yesus memberkati.